Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Lu jangan nunduk aja, Kula, Roni, maju, lihat belakangnya. Juma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi Ismail Saibu Syaruha Imam Nawawi al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qol masih melanjutkan kemarin tentang kenapa kitab ini dibuka oleh musonif menjelaskan tentang rukun iman dan rukun Islam. Diawali kitab ini dengan rukun iman dan rukun Islam. Mestinya ada 3, satu lagi yaitu rukun ihsan. Kenapa? Sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Jibril alaihi salam ketika beliau menanyakan kepada Nabi tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Malaikat Jibril nanya bukan untuk cari tahu, tapi untuk memberi tahu. Karena setelah beliau nanya, kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, maka malaikat Jibril menjawab lagi dengan sodakta, kamu benar. Masa ada orang nanya kamu benar? Pasti yang nanya itu bukanlah murid, tapi suhu. Bukanlah murid, tapi orang yang diperintah menyampaikan berita. Maka menjelaskan tentang apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Lalu malaikat Jibril melanjutkan lagi pertanyaan tentang hari kiamat. Kapan datangnya hari kiamat? Maka Nabi menjawab, yang nanya dan yang ditanya sama-sama nggak tahu. Ada yang menambahkan, Nabi sebenarnya tahu tapi tidak diperintahkan untuk memberi tahu. Ini macam-macam pemahaman, tapi yang jelas kita memahami bahwa tentang kapan itu hari kiamat itu dirahasiakan. Artinya Allah menjadikan berita itu
hanya diberitakan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Adapun tentang alamatnya, apa sih alamatnya? Wa ma amaratuhu, maka malaikat Jibril kembali bertanya, apa alamat atau tanda-tanda akhir zaman? Kata Nabi SAW, kemarin sudah kita jelaskan, yang pertama yaitu antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal urata ala tari'a asya yatatawaluna fil bunyan, bahwa tanda-tandanya adalah seorang perempuan akan melahirkan tuannya. Engkau akan melihat orang yang bertelanjang badan dan bertelanjang kaki, dan orang itu akan kamu lihati pula nanti para pengembala kambing yang mana mereka bermegah-megahan membangun gedung-gedung yang bertingkat. Itu tanda atau alamat akhir zaman. Maka dijelaskan di sini apa yang dimaksud dengan seorang budak melahirkan tuannya. Maka banyak penafsiran. Ada yang menafsirkan betul-betul budak, artinya betul-betul banyak pada sebuah peperangan akhir zaman, nanti sebagian orang itu kalah, maka yang kalah itu kemudian jadi budak, maka mereka kemudian dimiliki oleh tuan-tuannya. Kemudian mereka karena budak dimiliki, maka mereka kemudian berhubungan dengan tuannya dan melahirkan anak-anak tuannya, yang mana anak-anak tuannya itu kemudian memerintahkan kepada ibunya sebagai seorang budak. Dan ini adalah alamat akhir zaman. Tapi ada yang menafsirkan, banyak penafsiran malah mengenai tentang banyaknya nanti pada akhir zaman seorang anak yang menyerahkan beban urusannya kepada ibu kandungnya. Anaknya kawin, perempuannya kerja, lakinya kerja, terus punya anak, nggak sempat ngurus, nggak sanggup bayar pembantu, anaknya diserahin emaknya. Ini yang sekarang terjadi nih. Itu tanda-tanda akhir zaman. Jadi ketika seorang ibu yang seharusnya dibebaskan dari segala aktivitas malah diserahin cucunya suruh ngurus. Ibu yang sudah capek ngurus anaknya bertahun-tahun, yang anaknya sudah berhasil, ibunya sudah tinggal tekun ibadah menghadap kepada Allah, diberi beban lagi ngurusin cucunya. Ini tanda akhir zaman diantaranya. Lalu engkau akan melihat wa antaral khuffat, kamu akan melihat orang-orang yang bertelanjang kaki, artinya mereka tidak punya sendal, dan mereka itu aurat, bertelanjang tubuh, udah atasnya nggak pakai baju, artinya nggak tertutup rapi, bawahnya nggak pakai sendal. Dan mereka itu adalah orang-orang yang miskin. Dan mereka, orang yang miskin itu
Yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba menjulang dalam bangunan. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan rumah mereka dengan tujuan yatabahauna firtifaihi, yaitu mereka bermegah-megahan dalam meninggikan bangunannya. Kalau mau tandanya rumah mewah, ya ini yang lantainya 2, lantai 3, maka sekarang itu jadi tanda rumah mewah. Saling berlomba, kamu berapa? 2, saya 3. Berapa? 3, saya 4. Kalau di Yaman, sampai sekarang pencakar langit. Kalau di Yaman memang rumah itu rata-rata lantai 2, tapi bukan berlomba-lomba untuk saling, ya semua rata segitu semua begitu loh, enggak terus ini tinggi, ini pendek, ini enggak. Karena mereka membangun itu untuk sebuah kepentingan apa? Kalau malam atasnya bisa dipakai untuk ngadem. Karena di sana itu kalau hujan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Di sono rumah nggak ada kipasnya, masyarakat akan tahu nih orang miskin rumahnya nggak punya kipas. Kenapa? Angus. Badannya itu kalau keluar angus, sudah angus mengkilat lagi. Ini tandanya, wah ini. Jadi ada kipas, itu sudah beruntung sekali di rumah ada kipas. Kalau sekarang semuanya udah AC, udah enak. Udah. Wal qasdu min hadis al-ikhbaru an tabdilil hali wa taghayyurihi bi ayyastawi ahlul badiyah wal faqah alladhi hadhihi sifatuhum ala ahlil hadirah. Hadis itu mau menjelaskan tentang peralihan keadaan dan perubahan. Ini yang sudah kita jumpai, selalu akan ada tahawulat, perubahan terus. Dengan menguasainya para penduduk perdusunan dan para fakir miskin yang bersifat, mereka dengan sifat ini mengalahkan penduduk kota. Wa yatamallakuna bil qahri wal ghalabah wa taktsur wa amwaluhum wa tatasi'a fil hutami au fil qafaniyah. Mereka menguasai dengan cara menundukkan dan mengalahkan, lalu menjadi berlimpah harta-harta mereka dan menjadi lapang dalam hal harta duniawi, yaitu dalam aset-aset kebendaan yang semuanya itu adalah barang yang fana. Wawiya al-mata'ul kathiru al-himmati fatasarufa himamuhum ila tashyidil bunyan ay tatwilihi wa raf'ihi bil hassi bil jassi, yaitu harta benda yang memicu banyak cita-cita, lalu cita-cita mereka itu mengarah kepada mendirikan bangunan yang tinggi, yang memanjangkannya dan meninggikannya dengan semen atau dengan beton. Ini kalau orang dulu menceritakan hal ini, itu para pengembala kambing itu dulu tempatnya namanya Dubai. Dubai itu dulu daerah tempat zaman Nabi, tempat orang-orang memelihara kambing. Ternaknya kambing di situ banyak. Kalau sekarang itu kalau kamu mau beli kambing ya di Condet gitu kan, pinggir-pinggir sana banyak orang peternak kambing.
Lalu kemudian berubah, mereka jadi orang-orang yang kaya raya, yang kemudian mereka saling membuat bangunan yang tinggi-tinggi, hingga sekarang Dubai menjadi tempat di mana bangunan tertinggi ada di sana. Ini bagian dari tanda-tanda akhir zaman yang akan kita lihat. Tanda lainnya apalagi banyak. Ini tanda yang Nabi ceritakan dalam hadis. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Maka kamu harus selalu perhatiin tanda-tanda ini. Sampai nanti akan munculnya yang menjadi tanda besarnya adalah pertama muncul Imam Mahdi, lalu muncul Dajjal, lalu muncul Nabi Isa, lalu muncul Dabatil Ard, Ya'jud wa Ma'jud, muncul lagi Dabatul Ardi, muncul lagi nanti Dukhon, muncul lagi nanti matahari terbit dari barat, terus sampai satu persatu tanda yang mana itu semua akan menandakan terjadinya hari kiamat. Jadi kitab ini dibuka sesuai dengan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan tentang keimanan, tentang Islam, dan tentang ihsan. Kenapa itu dijelaskan dulu? Karena itulah yang namanya rukun agama. Jadi kalau kamu mau bangun agama Islam, apa yang harus saya bangun dalam agama Islam? Ya 3 perkara: iman, Islam, ihsan. 3 inilah yang menjadi bangunan di dalam agama. Terus setelah menjelaskan tentang iman, Islam, ihsan, musannif melanjutkan faslun fi bayanil miftahil jannati wa ya kalimatut tauhid wa kalimatul ikhlas wa kalimatun najat. Akan menjelaskan tentang kunci surga. Setelah kamu bangun agama, maka Allah menjanjikan al-jannatu liman ittaqo. Surga itu akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana caranya bisa masuk surga? Maka surga itu ada kuncinya. Apa kuncinya orang masuk surga? Dikatakan di sini kuncinya adalah kalimatut tauhid. Apa itu? La ilaha illallah. Wa kalimatul ikhlas wa kalimatun najah. Ini semua nama-nama dari kalimat tauhid. Sampai dikatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Apal kamu? Miftahul jannah pokoknya. Lah, pernah nggak ada yang nanya sama kamu kuncinya neraka itu apa gitu? Yang dipikirin kunci surga melulu. Ente sebetulnya kunci neraka apa surga, Sur? Iya, kunci neraka. Lo pede banget tanya kunci surga. Iya, artinya kunci agar bisa keluar dari neraka. Kalau kamu nggak pegang kuncinya neraka, berarti kamu di dalamnya selama-lamanya, nggak keluar lagi. Gitu maksudnya. Kalau punya kunci neraka, kamu bisa keluar dari situ, pindah ke surga, begitu dong. Jadi satu kunci untuk keluar dari neraka dan masuk ke kuncinya sama, la ilaha illallah. Tidak akan bisa orang itu keluar dari neraka kalau nggak pakai la ilaha illallah. Dia akan selama-lamanya di neraka yang khulud, abadi, ketika dia tidak punya kunci la ilaha illallah. Jadi jangan terus
menganggap kalau sudah pegang la ilaha illallah nggak bakal masuk neraka. Kata siapa? Justru ada surga ada neraka yang disiapkan oleh Allah untuk orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Namanya surganya orang mukmin, surganya orang muslim. Siapa? Orang yang di dunia ini udah bersyahadat tapi dia zina, dia minum arak, dia judi, dia bunuh orang, dia berbuat maksiat, dan dia belum taubat kepada Allah mati, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan bisa keluar kalau dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau nggak punya kunci itu, ya udah selamanya nggak akan bisa keluar. Wa qad dzukirat fil Qur'ani fi sab'ati tsalatsina maudhi'an. Dan sungguh kalimat ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an di 37 tempat. Bahwa man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal, itu diantaranya hadis. Dan begitupun Al-Quran yang menyatakan bahwa mereka yang memegang la ilaha illallah sama saja memegang kunci surga. Wa qala al-musannifu rahimahullah Syekh Salim bin Sumair, wa makna la ilaha illallah, maka apa yang harus dipahami dari seseorang tentang la ilaha illallah? Ada orang yang mendapatkan keramatnya kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini kalimat keramat. Kalau kamu baca, kamu akan dapat keramatnya. Ada yang dapat keramatnya cuman di dunia, dan ada yang dapat keramatnya di dunia sampai akhirat. Yaitu orang-orang yang dikatakan mengucapkan kalimat syahadat tapi nggak ngerti kandungannya. Maka siapa saja yang ngucapin 2 kalimat syahadat walaupun tanpa ngerti kandungannya, dia niat mau masuk Islam, maka dia mendapatkan keramatnya kalimat tauhid di dunia. Apa keistimewaan orang-orang yang mengucapkan kalimat ini di dunia? Banyak. Kamu boleh kawin sama anaknya orang Islam. Kamu akan mendapatkan bagian dari jizyah. Kamu akan dapat zakat. Kamu akan dapat bagian dari Baitul Mal. Kalau kamu mati, kamu akan dikubur di kuburnya orang Islam. Kalau kamu punya harta kamu dilindungi, darah kamu dilindungi, nggak boleh ditumpahkan. Ini banyak keistimewaan ini. Kalau kamu nyembelih hewan itu boleh dimakan oleh yang lain. Ini karena kamu mengucapkan 2 kalimat. Walaupun ucapan kamu itu hanya di depannya orang, tapi hati kamu nggak serius ngucapinnya. Tapi depan orang kamu pura-pura serius, pura-pura mau masuk Islam, padahal pengen kawin sama anaknya orang Islam. Kan sekarang banyak ada orang-orang di luar Islam masuk ke agama Islam, pura-pura masuk hanya pengen kawin, pura-pura masuk hanya pengen kerja, pura-pura masuk hanya pengen. Bagaimana hukumnya ketika mereka ngucapin kalimat syahadat, ngucapin kalimat tauhid, tetap mereka menjadi orang Islam, tapi hanya dihitung di dunia, tidak sampai di akhirat. Jadi banyak orang-orang Islamnya namanya Islam TKP cuman ditulisan doang, sementara dia nggak ngerti apa itu Islam, apa itu kalimat
syahadat, apa itu kandungannya nggak ngerti. Ya, lah apabila dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia mengerti kandungannya, maka dia akan selamat di dunia sampai di akhirat. Gitu loh. Jadi ada kelompok orang-orang yang imannya hanya di dunia, tapi nggak sampai akhirat. Yaitu orang yang tadi ngucapin 2 kalimat syahadat tapi nggak ngerti maknanya apa-apa. Ada lagi orang yang imannya di dunia sampai akhirat. Siapa itu? Orang yang ngucapin kalimat tauhid disertai ngerti makna kandungannya, maka dia iman jadi orang Islam di dunia sampai akhirat. Ada lagi orang yang imannya cuma di akhirat, di dunia nggak dihitung sebagai orang Islam. Siapa itu? Orang yang tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia membenarkan keberadaan Allah, membenarkan keberadaan Nabi, nggak sempat ngucapin, tiba-tiba mati, maka dia terhitung Islam nanti di akhirat. Di dunia dia nggak dihitung orang Islam. Yang keempat, di dunia kafir, di akhirat kafir. Ini ada 4 kelompok manusia. Tinggal kamu mau milih kelompok yang mana, kamu akan milih bagian yang mana. Maka dijelaskan dalam kitab ini, setelah menjelaskan iman, Islam, ihsan, musannif menjelaskan untuk masuk ke dalam agama Islam, caranya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengerti maknanya sekalian. Kalau kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi nggak ngerti maknanya, maka iman kamu, Islam kamu hanya sampai di dunia. Di akhirat kamu dihitung orang kafir. Ya, jadi ini mau menjelaskan tentang makna atau kandungan 2 kalimat syahadat yang ucapannya sudah biasa kamu ucapkan, tapi kandungannya atau maknanya belum pernah kamu ketahui. Maka kamu disuruh ngaji apa itu kandungan 2 kalimat. Yang lebih jelas kamu tinggal ngaji dalam ilmu tauhid. Akan dijelaskan nanti itu makna yang sesungguhnya, makna yang secara luas akan dibicarakan di dalam ilmu tauhid. Di sini ada pembahasan sekelumit, kita akan jelaskan sebisa kita agar bisa dipahami. Qala musannif rahimahullah wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin kainun fil wujudi illallah. Artinya tidak ada zat, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Adalah tidaklah ada zat yang disembah dengan benar di dalam wujudnya kecuali Allah. Kiai se-Indonesia, kiai sampai tempat lain banyak ngartiin apa itu maknanya la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tiba-tiba diartikan begini, tidak ada yang wajib disembah dengan benar di dalam wujudnya hanya Allah. Tidak ada yang wajib disembah dengan benar. Ya, di dalam wujudnya hanya. Kata Gus Bahak itu arti yang salah. Coba, ini kita mau nyalain Gus Bahaknya atau mau nyalain ulamanya? Coba, pinter mana kira-kira, Gus Bahak atau musanniful kitab? Hah? Gus Bahak ngaji nggak tauhid? Tanyain nanti kalau kamu ketemu ya. Gus, kamu ngaji tauhid nggak Gus? Gitu loh. Hah? Kenapa kata begitu kata Gus Bahak? Kalau diartikan
tidak ada yang wajib disembah dengan benar hanya Allah, maka terkesan Allah itu yang wajib disembah. Tapi ada Tuhan lain yang nggak wajib disembah, gitu loh. Maka itu arti yang salah, nggak boleh ngartiinnya begitu. Ini kata Gus Bah, kamu kenal? Gus Bah kenal? Yang terkenal itu loh, Gus Bah. Dia ngertiin tidak ada yang wajib disembah dengan benar hanya Allah, itu arti yang salah. Kenapa? Kalau diartikan tidak ada yang wajib disembah dengan benar, seakan-akan ada yang lain yang nggak wajib disembah. Tapi yang wajib disembah hanya itu, ngartiinnya gimana sih? Itu saya. Kata dia, lah ngartiinnya benar bagaimana? Harus pakai cara tasawuf, nggak boleh cara ilmu tauhid. Gimana tasawuf? Tasawuf ngartiin la ilaha illallah, tidak ada yang hak wujud hanya Allah, yang lain nggak wujud. Berarti ada yang lain juga dong. Hah? Tidak ada yang wujudnya hak, yang wajibul wujud, yang wujudnya hakiki hanya Allah. Nah, kembali kamu ditanya, kalau diartikan tidak ada yang wujudnya hak hanya Allah, lah yang lain wujudnya enggak hak. Artinya yang lain bukan wujud yang wajib. Kalau bukan wajib berarti apa? Jaizul, tetap menghadirkan yang lain pengertian dia. Sama saja menghadirkan yang lain. Hanya yang lainnya itu makhluk. Lah, kembali kita kalau mau menafsirkan itu pakai takrif. Jangan asal nafsirin, jangan pakai Tuhan ditafsirin apa. Begitu dulu dong. Ilahun ditafsirkan apa? Ilahun oleh ulama ditafsirkan al-ma'bud bil haq, yang berhak disembah, namanya Tuhan. Tuhan, apa arti Tuhan? Zat yang berhak disembah, itu namanya. Berarti kalau yang tidak berhak disembah bukan Tuhan. Nyambung nih. Tuhan artinya apa? Zat yang berhak disembah. Nah, kita ulang. La ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak disembah, tidak ada zat yang wajib disembah dengan benar hanya Allah. Berarti yang lain ada tapi nggak berhak disembah. Kalau nggak berhak disembah Tuhan bukan? Nah, bukan begitu dong, gimana sih? Kok bisa ngertiinnya? Berarti ada Tuhan lain tapi nggak. Kalau nggak berhak disembah berarti bukan Tuhan. Lah kamu kok ngertiin gimana sih? Takrif dulu Tuhan itu apa? Begitu loh. Itu takrif syar'i, bukan akli, bukan. Takrif tauhidnya enggak begitu. Takrif tauhidnya ilahun apa? Istighna'ul ilah an kulli ma siwa wa iftikaru kullu ma adahu ilai. Zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu, dan segala sesuatu itu hanya, itulah pengertian la ilaha illallah indah tauhid. Begitu dong, indah ahli akli. Jadi kadang ngajinya fikih tapi lari-lari ke tauhid, terus takrif tauhid diobrak-abrik, disalahkan, kan repot kita. Hah? Mau nyebut dia ahli tauhid, menghancurkan makna tauhid. Mau ngomong dia nggak ahli tauhid, buka kitab tauhid, jadi ngaji tauhid nggak dia itu? Nggak ngerti juga kita kadang. Makanya kalau ketemu pingin ngomong, saya pingin jelas, pingin nanya gitu loh. Kok bisa kayak begini loh? Tidak ada orang di dalam rumah hanya Ali. Berarti yang lain? Begitu kan pahamnya? Lah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah hanya, berarti yang lain
Yang nggak wajib disembah itu siapa? Ya bukan Tuhan, gitu dong mestinya. Kalau Tuhan berhak disembah, maka dikatakan hanya Allah lah Tuhan yang berhak. Kalau pikiran dia mengarah kepada ada Tuhan lain berarti tapi nggak berhak, ya bukan Tuhan namanya, hantu itu. Tuhan kok nggak berhak disembah lah, apa sih? Gitu loh. Jadi mau diartikan indah tasawuf pun maknanya sama. Tidak ada yang hak wujudnya, hanya berarti yang lain. Begitu kan ngertiinnya. Nggak ada yang wajibul wujud, hanya Allah, yang lain jaizul wujud. Begitu dong mestinya. Tidak ada yang berhak disembah, hanya Allah, yang lain makhluk. Begitu, bukan Tuhan lain tapi nggak berhak. Gimana sih kok ngertiinnya begitu? Berarti dia nggak mentakrif makna Tuhan. Ilahun ditakrif apa? Harusnya begitu dulu dong. Ilah tafsirnya ada banyak. Tafsir menurut syar'i al-ma'bud bil haq, itu takrif syar'inya. Takrif aklinya istighna'un ila an kulli ma siwa waftikaru kullu ma'adahu ila, itu tafsir syar'inya. Jadi makanya kalau mau ngaji tauhid jangan dicampur-campur sama yang ngajinya fikih doang. Makanya seringkali saya ngaji fikih, begitu bab tauhid diloncatin. Kenapa? Udah bisa. Kok udah bisa? Ngajinya kapan udah bisa? Kapan ngaji tauhid kok udah bisa? Dulu waktu kecil, ngapalin wujud kidam bako, dibilang udah ngaji. Masa ngaji tauhid kok ngapalin wujud kidam bako? Itu bukan ngaji namanya. Aila yastahiqu ayadulla lau kullu syai'in illallah. Maksudnya tidak ada yang berhak terhadap setiap sesuatu itu untuk menundukkan dirinya, itu hanya Allah. Tidak ada yang berhak dirinya ditunduki, dipanuti, diikuti, hanya Allah. Begitu dong. Nah, yang lainnya ada, tapi ya bukan Tuhan. Nggak berhak disujuti, nggak berhak diikuti. Begitu dong. Bukan ada Tuhan, tapi nggak disujuti. Ya bukan Tuhan namanya. Tuhan kok nggak disujuti? Gimana sih? Berarti sekampung Tuhan semua gitu. Kadang suka deleming kata orang itu. Itu kalau ditafsirkan menurut ahli tauhid nanti panjang. Kalau ditafsirkan begini malah bingung nanti. Qauluhu illallah birofa badalun min mahalin lama al ismiha li'anna mahalaha rufi'a bil ibtida'i inda sibawe. Jadi begini, au badalun minal dhamir mustatir fi khabarillah al makhduf wa takdiruhu. Ini kalau mau ditakdirkan, makna yang tersimpannya, yang dhamir yang dibuangnya adalah la ilaha ma'budun, ay la ilaha mumkinun bil imkanil am illallah. Kader lagi ini. Ada mungkin am, ada mungkin khos segala. Qala asanusi wal yusi wal manfiyun fi la ilaha illallah al ma'budu bihakin fi i'tiqadi abidin nahwi asnamin wa syamsin wal qamarin wa dzalika annal ma'buda bi batilin lahu wujudun fi nafsihi fil kharij. Kata Imam As-Sanusi dan Syekh Al-Yusi, perkara yang ditiadakan dalam kalimat la ilaha illallah
adalah zat yang disembah dengan hak di dalam keyakinan penyembah terhadap seumpama berhala, matahari, dan bulan. Tidak ada yang disembah dengan hak. Itu yang ditiadakan apa? Hah? Nyembah siapa? Siapa yang nyembah? Yang nyembah siapa? Kamu disuruh meniadakan Tuhan. Tuhan yang mana? Yang ada dalam pikirannya orang kafir. Gitu loh. Bukan Tuhan yang kelihatan, bukan. Tuhan yang ada di pikirannya orang kafir. Mikir Tuhan enggak? Bener enggak pikirannya? Nah, itu yang mau kamu tiadakan gitu loh. Jadi yang kamu tiadakan itu sebenarnya mungkin, bukan barangnya ada, bukan. Jadi tidak akan mungkin ada gitu loh. Tuhan lain itu enggak mungkin ada. Lah yang mau kamu tiadakan itu Tuhan yang di pikirannya orang-orang kafir yang diakui mereka menyembah. Ada matahari, ada patung, ada. Lah, di pikiran mereka itu sebagai, maka pikiran mereka kita tolak, gitu loh. Kalau matahari Tuhan, siapa yang tolak matahari Tuhan? Matahari bukan Tuhan, kapan ditolak? Oh, dia jelas-jelas bukan Tuhan. Bulan bukan Tuhan, bintang. Nah, yang Tuhan yang mana? Mereka jadi Tuhan di pikirannya orang-orang yang menyembahnya. Maka kita disuruh menolak pikiran mereka, begitu loh. Jangan sama sampai pikiran kamu sama dengan pikiran mereka yang mengakui itu sebagai Tuhan. Jadi aslinya yang mau kamu tiadakan itu hanya barang mungkin, mungkin yang barangnya nggak akan mungkin muncul, gitu loh. Tuhan lain itu nggak mungkin muncul. Wa wujudun fi dhihnil mu'min biwad'i kauni batil, dan memiliki wujud dalam pikiran orang iman dengan mensifati membayangkan adanya zat yang disembah tersebut adalah suatu yang batil. Wa wujudu fi dhihni kafir biwasfi kaunihi haqqan, sedangkan wujud Tuhan yang disembah secara batil dalam pikiran orang kafir itu dengan menyifati keadaan sesembahan itu sebagai perkara yang benar. Kata orang Islam yang begitu itu batil, gitu loh. Kata orang kafir yang begitu itu adalah hak. Maka kamu nggak boleh membenarkan yang di pikiran mereka. Wa huwa min khaitu wujuduhu fil kharij fi nafsihi la yunfa li'anna dzawati la tunfa. Maka Tuhan yang disembah secara batil itu dari sisi wujudnya di kenyataan pada zatnya itu tidak bisa tiada, karena sungguhnya semua zat itu tidak bisa ditiadakan. Bagaimana mau meniadakan zat? Jadi Tuhan yang disembah secara batil itu di sisi wujudnya di kenyataan pada zat itu nggak bisa ditiadakan. Matahari mau kamu hilangkan bisa? Bulan mau kamu hilangkan bisa? Patung mau kamu hilangkan bisa? Nggak bisa. Kenapa? Bagaimana mau menghilangkan zat? Ini zat yang jelas-jelas wujud. Maka yang mau kamu tiadakan bukan zat-zat ini, bukan. Ini nggak bisa ditiadakan. Sudah ada kok mau ditiadakan. Yang mau ditiadakan yang di pikirannya mereka, gitu loh. Yang menganggap ini sebagai Tuhan. Bukan mau meniadakan barang-barang ini, bukan. Nggak bisa tiadakan. Ya nggak bisa, barang ada kok ditiadakan gimana? Wa kadza min haitsu wujuduhu fi dhihnil mu'min bi wa'di kaunihi batilan.
Begitupun dari sisi wujudnya di pikiran orang beriman dengan mensifati keadaan zat yang disembah adalah perkara yang batil. Id kaunuhu ma'budan bi batilin amrun muhaqqaqun la yasihu nafyuhu wa illa kana kadiban. Sebab keadaan Tuhan yang disembah secara batil sebagai sesuatu yang disembah secara batil adalah perkara yang dapat dibuktikan, di mana meniadakannya tidaklah sah, meniadakan zat yang disembah itu. Dan jika tidak demikian, maka dia adalah pendusta. Wa inna ma yunfa min khaitu wujuduhu fi dhihnil kafir biwasfi kaunihi ma'budun bil haq. Adapun yang mau dinafikan itu adalah wujudnya Tuhan yang batil itu di dalam pikirannya orang kafir, yang mana itu disifati oleh mereka dengan sifat Tuhan yang sebenarnya. Itu yang mau kita tolak. Walam yunfa fi la ilaha illallah illal ma'bud bihaqi ghairullahi fastighna'u muttasilun walaisa manfiyun aidon. Maka tidak ditiadakan dalam kalimat tidak ada Tuhan selain Allah kecuali suatu sesembahan yang benar yang selain Allah. Maka macam istisna atau pengecualian dengan pengertian ini tergolong istisna muttasil, pengecualian yang bersambung digunakan untuk perkara yang sejenis. Ini kalau mau dipakai kaidah nahwu juga nggak dapet, juga nggak kena, nggak bisa. Walaisal manfiyun aidon al ma'budu bi batilin fi dhihni kafir li'anahu wallah. Dan kamu nggak boleh menafikan Tuhan yang batal menurut orang kafir. Yang mau kamu nafikan Tuhan yang benar menurut orang kafir. Kamu nggak boleh menafikan Tuhan yang salah menurut. Kalau Tuhan yang salah kata orang kafir siapa? Tuhan kita. Lihat kata-kata dia, Tuhan kita salah. Jadi kamu jangan ngomong nggak ada Tuhan yang salah. Yang mau diartikan itu di pikiran mereka. Mereka menganggap ada Tuhan yang salah. Mau kamu nafikan, ya berarti kamu menafikan Allah. Yang mau dinafikan Tuhan yang benar, yang di pikiran mereka, gitu loh. Yang benar menurut mereka. Karena yang kata mereka Tuhan itu hakikatnya bukan Tuhan. Karena Tuhan itu nggak ada zat lain lagi yang bersifat Tuhan, nggak ada. Sifat Tuhan hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wal qasdu bihadil jumlah ar-raddu ala ma ya'taqida syirkah. Dan tujuan dari sejumlah kalimat tauhid ini adalah menolak terhadap siapa saja yang meyakini kemusyrikan, penyekutuan Tuhan. Asalnya begitu. Apakah Tuhan itu ada yang lain? Gitu loh. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Jadi begitu. Artinya tidak ada yang berhak, tidak ada yang mempunyai persifatan ketuhanan selain Allah, nggak ada. Jadi yang punya sifat ketuhanan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau diartikan dengan nahwu, dengan kalimat istisna saja, artinya pengecualian, nanti di dalam nahwu juga rame, banyak kerincuan, banyak kerancuan. Ketika mau menafsir itu jadi makna hakiki itu sulit. Kalau kamu nggak ngaji tauhid, ketemu kepada makna aslinya apa itu la ilaha illallah, kamu nggak akan bisa memahami secara benar. Masih terlibat sama lafaz aja.
berputar-putar pada lafaz hingga nggak sampai pada makna yang hakiki gitu loh. Makanya kamu disuruh ngaji biar kamu sampai pada makna hakiki. Dengan apa ngajinya? Dengan hukum yang 3, wajib, mustahil. Nanti selesai pemikiran kamu, pemahaman kamu akan selesai. Kalau hanya terlibat pada lafaz saja nggak akan selesai. Takbir, istisna, pakai nggak akan selesai kalimatnya bila dihukumi pakai wajib, mustahil, jaiz. Makanya kita kalau malam Ahad kita buka kajian tauhid agar kamu betul-betul bisa sampai memahami tentang ketuhanannya Allah, apa yang hak bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang jaiz bagi Allah. Begitupun bagi para rasul, hingga ketika kamu mengucapin syahadat kamu betul-betul tahu yang bersifat Tuhan hanya Allah, yang lainnya tidak bersifat ketuhanan kalau ada, gitu loh. Kalau ada wujud yang lain, maka akal menjumpai wujud yang lain itu pasti makhluk, gitu. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang wajib disembah dengan benar kecuali Allah. Kalau ada yang lain berarti itu makhluk. Kenapa? Karena nggak berhak disembah. Sedangkan Tuhan yang berhak disembah. Jadi yang tidak berhak disembah maka dia bukan bersifatan ketuhanan. Ini makna sekelumit yang membuka kita harus memahami bahwa makna yang harus kita simpan dalam hati kita tentang la ilaha illallah harus demikian. Kalau dalam kitab Habib Utsman bin Yahya, dalam kitab As-Sanusi Ad-Dasuki dikatakan kandungannya la ilaha illallah itu ada 50 akidah, gitu. Selain kamu disuruh mengucapkan la ilaha illallah, kamu disuruh pula mengerti isi atau kandungan la ilaha illallah. Isinya apa? 50 akidah. Dari mana 50 akidah ini ada? Dari menjelaskan kalimat ilahun, kalimat ilah atau Tuhan. Apa itu Tuhan? Maka diberikan definisi. Kalau Tuhan hanya diberikan definisi la ma'bud bihaq, gak akan bisa ditakrif dengan benar. Gak akan bisa ditakrif dengan memasukkan 50 akidah. Takrif yang benar yang bisa masuk 50 akidah hanya dengan takrif istighna'un ila an kulli ma siwa waftikaru kullu ma adahu ilai. Dengan tafsir ini nanti seluruh akidah yang kita kaji akan masuk dalam takrif tersebut. Kemudian ilah yang sudah kita takrif kita masukkan kembali dalam kalimat la ilaha illallah. Hingga kamu akan bunyi begini, la mustaghniyan an kulli ma siwa wa muftakiran kullu ma adau ilai illallah, begitu. Tidak ada zat yang tidak butuh kepada yang lain dan yang lain semua butuh kepada dia, itu hanya Allah. Dan di situ telah masuk akidah yang 50. Dia istighna, maka dia wajib wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu, binafsi, wahdaniyah, sama, basor, kalam, sami'an, basiran, mutakalliman. Dia dibutuhkan oleh semuanya, masuk ke dalamnya wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, qadiran, muridan, aliman, hayyan, masuk ke situ. Hingga semua yang 20 terbagi dalam makna ketuhanan, hingga menunjukkan makna istighna dan iftikor. Ini makna yang harus kita pahami di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka siapa yang mengucapkan kalimat itu beserta dengan maknanya, mengerti maknanya, maka dia terhitung orang Islam di dunia sampai di akhirat. Nanti setelah ini akan dibahas lagi oleh musannif Syekh Salim tentang fadilahnya, apa keutamaannya.
keuntungannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli la ilaha illallah, menjadi ahli iman, menjadi ahli tauhid, yang berakidah benar, selamat di dunia sampai di akhirat, bisa kumpul bersama para aulia, para syuhada, para sholihin, para anbiya, dan Allah masukkan kita semua ke dalam keridhaannya Allah, ke dalam gedung la ilaha illallah, dan selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا لضع إشرافنا فتوب علينا توبة لكل عوبة واستر لنا عوراتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الإلاني كل ذي محبة وجيرة وصحبة آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سولي صلى عليه وصحبه دادا توسي صحبي الحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.